Tak ada yang bisa membuat diriku jauh darimu. Sembilan 99,6 FM Radio Marga Sahabat untuk semua. Kita akhirnya berada di sesi talk show siang hari ini. Tema kita yaitu terkait dengan Makassar menuju zero stunting. Dan siapakah narasumber saya? Nah, ketiga narasumber saya ini adalah seorang penyuluh KB, ya tentu saja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Nah, kabarnya penyuluh KB itu menjadi salah satu ujung tombak dari penanganan stunting. Sehingga ia pun juga menitip pesan kepada para penyuluh ini untuk mensinergikan program Jagai Anak Tak dengan penanganan stunting. Baik, untuk mempersingkat waktu, Sahabat Albarka, saya menyapa ketiga narasumber saya. Saya dikepung nih dengan ketiga narasumber saya, semuanya dari penyuluh KB. Nanti ada Pak Rahmansyah ini yang akan menjelaskan siapakah rekan-rekan yang dibawa. Pak Rahmansyah ini sendiri merupakan Pak Rahmansyah Said SKM MKes ya, merupakan penyuluh KB. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ibu Emi Huraidah ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Hasnawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali saya bisa menyapa ketiga narasumber saya yang semuanya penyuluh. Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Ini teman-temannya diperkenalkan dulu penyuluh KB bagian apa atau apa gitu Pak. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pertama-tama saya memperkenalkan teman-teman saya. Mm-mm. Saya sendiri kebetulan nama saya Rahmat Said, kebetulan penyuluh keluarga berencana di Kelurahan Barombong, Ya. Kecamatan Tamalate, dan sementara saat ini dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kota Makassar. Terus di samping kiri saya ini Ibu Hasnawati SKMMKes, kebetulan beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Iya. Kebetulan juga beliau adalah salah satu fasilitator stunting untuk di Kecamatan Manggala. Iya. Ya. Terus di samping yang paling ujung ini Ibu Emi Huraidah SPM. Kebetulan beliau juga penyuluh keluarga berencana tapi ditempatkan di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalang Rea. Kebetulan juga terakhir Ibu Emi ini tahun ini dapat prestasi sebagai tenaga lini lapangan terbaik satu di Kota Makassar. Wow, selamat ya Bu. Terus kemudian di tingkat Sulawesi Selatan kebetulan dapat apresiasi untuk tenaga lini lapangan peringkat kedua Sulawesi Selatan. Ya. Luar biasa. Ya. Penyuluh memang menjadi ujung tombak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, ini mungkin pendengar dan juga yang nonton kita mau tahu sebenarnya penyuluh itu tugasnya apa saja? Kan sebagai ujung tombak nih, apalagi program stunting kita tahu bahwa ini bukan program hanya ada di Kota Makassar, tetapi program langsung dari pusat yang memang ini menjadi gerakan bersama di seluruh Indonesia. Silakan nih, siapa yang mau menjelaskan? Ibu siapa lebih dulu? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau penyuluh KB memang tidak salah dikatakan bahwa salah satu ujung tombak dari percepatan penurunan stunting itu adalah penyuluh KB. Nah, penyuluh KB sendiri sebenarnya kalau dari sisi tupoksi itu bukan hanya di sisi stunting saja, tapi kita punya banyak sekali tupoksi-tupoksi yang lain. Di antaranya kita sebagai memang karena namanya penyuluh KB, jadi tupoksi kita adalah penyuluhan. Ada penyuluhan, kemudian kegiatan penggerakan, ada kegiatan pelayanan, ada pengembangan. Nah, pengembangan inilah yang kemudian juga kita kemudian banyak kegiatan-kegiatan lainnya karena memang ada kegiatan pengembangan. Iya. Oke, baik. Mungkin ditambahkan? Iya. Tadi udah disampaikan dari Ibu Hasna, ya itu sebagian dari salah satu tupoksi dari penyuluh KB. Di bagian pengembangan, pengembangan itu ya termasuk ini juga menurunkan angka Stunting. angka stunting khususnya di Makassar ini kan targetnya Bapak Wali Kota kan Zero. zero. Betul, seperti tema kita Ibu. Zero Zero stunting. Dan ini jangan salah kaprah. Siapa tahu nanti apalagi sahabat Almarkas mungkin punya pikiran bahwa Makassar zero stunting, zero berarti nol ya.
berarti Makassar nantinya ini targetnya kan 0, jadi bisa jadi Iya. ini angka berbentuk angka 0, padahal itu maksudnya iya zero stunting itu bukan yang menunjukkan suatu angka 0 gitu. Tapi kemungkinan bisa juga seperti itu, Iya. bisa bergeser dengan dari waktu ke waktu apabila benar-benar ditangani atau diputus rantai ini untuk stunting tersebut, yang mana dimulai dari remaja sekarang ini kan nanti dia penentu. Iya betul, Apabila generasi penerus ya. Iya, generasi penerus. Kalau remaja sekarang sudah mengerti bahwa itu pencegahan stunting itu seperti apa, dia harus melakukan apa, ya mungkin bisa saja zeronya itu berarti jadi 0 benar. Iya. Betul. Tapi yang sampai sekarang itu zeronya ya masih ditarget jangan sampai ada penambahan lagi anak-anak stunting. Itu. Baik. Iya. Nah, kalau berbicara dengan tadi yang sudah dikatakan bahwa penyuluh itu punya tupoksi, terus seperti pelayanan, terus pengembangan. Sejauh ini kalau kita kan di Kota Makassar itu ada 15 kecamatan. Betul. Ada sekitar 143 ya? 123 kelurahan di Kota Makassar. Nah, Pak, ini kalau boleh tahu nih, wilayah di Kota Makassar cakupannya ini kan cukup luas. Betul. Apalagi Kota Makassar menjadi salah satu wilayah yang menjadi sorotan juga dalam tanda kutip sorotan untuk bagaimana kan kota besar nih. Iya. Ya, jadi untuk bisa bagaimana pihak penyuluh ini atau tim penyuluh ini menggerakkan masyarakat di bawah untuk benar-benar mau bersama-sama itu. Apa yang dilakukan kira-kira? Pendekatan seperti apa yang dilakukan, Pak? Iya. Sebenarnya saya mau tambahkan sedikit. Ya, silakan, Pak. Kalau kita berbicara tadi program BKBN kan kita sekarang kan namanya program Bangga Kencana. Jadi Bangga Kencana itu dia singkatan daripada pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi sebenarnya masuk kalau kita mau bicara stunting dia masuk dia di pembangunan keluarganya sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya diharapkan bahwa ke depannya jadi setiap masyarakat mampu memperhatikan bagaimana mereka mampu mandiri dan membangun keluarganya tadi sebenarnya. Kalau terkait dengan tupoksi kita penyuluh KB seperti yang disampaikan oleh teman saya Ibu Hasna bahwa selain memang kita punya tugas tadi terkait stunting itu kita emang kita yang menjadi tugas pokok kita adalah turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan kemudian juga perlu juga kami tambahkan bahwa ada perpanjangan tangan juga kita. Jadi bukan hanya penyuluh yang langsung bertemu dengan masyarakat, tapi di apa namanya ada perpanjangan tangan daripada penyuluh sendiri. Jadi ada kader-kader KB di setiap kelurahan, di setiap kelurahan yang kalau sekarang dulunya dikatakan namanya PPKBD, sekarang namanya IMP Bangga Kencana. Jadi IMP Institusi Masyarakat Pedesaan atau Perkotaan. Jadi terkait program Bangga Kencana. Jadi untuk di tingkat kelurahan ada satu orang, terus kemudian di setiap RW ada namanya lagi sub PPKBD atau sub IMP Bangga Kencana. Jadi kalau dikatakan tadi serta-merta bahwa kegiatan yang kami lakukan yang berhubungan dengan masyarakat terkait mungkin percepatan stunting itu tidak hanya betul-betul dilakukan oleh penyuluh, tapi ada juga perpanjangan tangan kader-kader KB yang berada di lapangan yang sebenarnya kalau dikatakan tadi kami ujung tombak ya mereka lah sebenarnya ujung tombak yang sebenarnya begitu. Berarti ada perpanjangan tangan lagi gitu ya. Oke, berarti Bapak mereka itu sebagai pionnya juga Pak ya. Tidak bisa terlepaskan peran mereka sebenarnya. Jadi butuh kolaborasi sebenarnya ya. Betul. Tidak berjalan sendiri. Mungkin ditambah juga sedikit lagi nanti teman tambahkan. Terus kemudian juga terkait penurunan stunting dari saya lupa dari sudah 4 tahun ini dari tahun 2020 ada namanya dari BKBN itu dibentuk namanya tim pendamping keluarga. Jadi ibu-ibu yang di samping saya ini sebenarnya mereka fasilitator untuk apa namanya untuk TPK di setiap kecamatannya. Jadi TPK ini kemudian yang apa namanya yang memang secara spesifik yang turun dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga berisiko stunting nanti itu. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Hasna terkait apa perannya. Iya, silakan Bu Hasna. Ya, terima kasih. Jadi penyuluh KB kalau kita bilang bagaimana kemudian kita di lapangan itu sebenarnya kita lebih pakai pendekatan keluarga. Karena salah satu mungkin cara yang paling jitu ketika kita ingin mengubah pola perilaku masyarakat dengan melakukan pendekatan keluarga gitu. Kemudian dengan adanya tim pendamping keluarga yang juga merupakan salah satu ujung tombak dari percepatan penurunan stunting. Nah, tim pendamping keluarga ini mereka melakukan kunjungan rumah, mereka melakukan KIE, kemudian mereka kemudian dari data-data yang didapatkan itu diinput nanti ke dalam aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil, itu merupakan salah satu alat screening yang dipakai untuk kemudian melihat atau mendeteksi faktor resiko. Karena kan sebenarnya kalau BKKBN itu kita ini lebih
lebih bergeraknya pada keluarga yang berisiko stunting. Kita lebih bergerak pada pencegahannya. Karena kalau sudah menjadi stunting itu tetap ada kolaborasi yang kita lakukan dengan Dinas Kesehatan, tapi itu lebih pada kalau sudah stunting kan istilahnya lebih memperbaiki ya kualitas mami. Tapi kalau kita mencegah itu dilakukan di tim pendamping keluarga tadi dengan cara screening tadi. Kalau ada faktor-faktor risiko yang kita dapatkan, inilah kemudian yang dilakukan. Bagaimana nih supaya nanti tidak melahirkan anak-anak yang berisiko stunting. Nah tadi Mbak Emi sudah menjelaskan bahwa pencegahan itu kita mulai dari remaja. Bagaimana kemudian remaja ini memperbaiki status gizinya sebelum kemudian menjadi seorang ibu hamil. Dia harus betul-betul mempersiapkan status gizi supaya nanti tidak lagi lahir anak-anak yang berisiko stunting. Karena menuju zero stunting ini kita harus mencegah lahirnya stunting yang baru. Betul. Tidak lagi ada penambahan ya, tetapi bagaimana yang ada sekarang ini betul-betul kualitasnya. di peningkatan kualitas ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga Bu, kan biasanya ini tadi kan sempat dikatakan bahwa mindset terus perilaku. Ini kan bukan hal yang mudah. Pendekatan itu merubah perilaku. Apalagi pendekatan yang sekarang kan dipakai sistem pendekatan keluarga. Memang betul, tetapi tidak mudah ketika kita berada di wilayah-wilayah yang mana kayak padat penduduk ya. Kota Makassar kan ada beberapa wilayah yang padat penduduk seperti daerah utara kota sama daerah wilayah barat kota kalau nggak salah ya, daerah-daerah cenderuasi ke sana. Itu kan wilayah yang padat. Nah, kadang-kadang ini kan ada benturan, Bu. Ada benturan, Pak. Biasanya ketika kita mengajak mereka untuk kebaikan, itu kan kadang-kadang ada menerima, ada yang menerima secara positif, ada yang menerima secara negatif. Ini tantangan bagi seorang penyuluh ketika masuk sekalipun ada kader-kader di bawah nih. Kan tidak mudah juga nih merekrut kader. Mungkin bisa diceritakan ini, Bu. Emi, silakan. Ya, makasih. Ya, itu sebenarnya tantangan yang terberat kita selama ini yaitu pengalaman saya dulu sebelum bertugas di Taman Rea, saya kan di sini di Kalukumbu Doa. Di Talo. Wilayahnya masih cukup lumayan padat. Bukan cukup lumayan ya, tapi padat banget. Jadi di sana itu banyak ya lapisan-lapisan tertentu yang masyarakat ya campur di situ semuanya kan, tapi yang lebih dominan itu biasanya menengah ke bawah di situ. Bahkan kan yang banyak yang dibawa kayak jembatan-jembatan itu kan. Ya, saya berusaha mencari bagaimana supaya kalau saya tidak bisa memasuki di wilayah tertentu tersebut, saya mencari orang yang di situ yang dihargai, yang dihormati, yang disegani, itu siapa? Cari hero lokal ya. Betul. Jadi saya tuh dulu waktu tugas di sana lebih sering pulang malam. Saya nongkrong sore-sore sama ibu-ibu. Pendekatan ya. Begitu pendekatan. Dan di situ alhamdulillah bahkan waktu saya tugas di sana tuh banyak sekali kan KB MKJP metode jangka panjang itu kan sebenarnya masih susah di masyarakat itu, apalagi kalau menengah ke bawah itu untuk pasang seperti IUD, implan itu, apalagi menerima ilmu-ilmu yang baru itu kadang biasa masih susah diterima. Jadi ya itu satu-satunya ya kita harus belajar bahasa yang sesimpel mungkin supaya mereka paham, dan kadang juga mereka lebih sensitif kan kalau kita bicara yang gimana ya, kayak berteori sedikit gitu atau apa gitu. Jadi saya itu tadi tokoh lokal siapa? Cari tokoh lokal. Kadang biasa Pak RT, Pak RW aja dia nggak bisa nguasain kan. Jadi ya siapa di sini yang ini ya saya tanya-tanya dulu, habis itu saya turun ke situ berteman dulu sama anaknya. Kemudian saya bisa tarik jadi kader. Bahkan ada kader saya itu yang tinggal di atas ini kayak rawa-rawa gitu kan, sampai sekarang masih akrab sama saya. Jadi orang-orang yang begitu sebenarnya lebih enak kalau kita sudah dekat itu, mereka menghargai sekali kita. Dan bahkan ada yang pernah ber-KB vasektomi kan, ada KB laki-laki itu sangat susah sekali kan. Dan ini bapak-bapak tukang becak sampai sekarang masih saya ingat. Dia anaknya 8. Padahal ini susah banget sebelumnya kan, nggak mau ber-KB apa, tapi karena itu tadi, karena ada tokoh lokal tersebut di lingkungannya yang mengajak, jadi mau. Jadi di situ kan sudah lumayan mengurangi angka stunting juga kan, yang tadinya mungkin dia mau melahirkan lagi anak-anak yang tidak sehat, jadi di stop, sudah berhenti, nggak melahirkan lagi ya karena bapaknya sudah dikunci ya. Berarti ada pendekatan dan juga yang dilakukan. Nah, Pak Herman, mungkin saya tambahkan juga, kalau saya masih ingat waktu kuliah
disampaikan bahwa ada 4 indikator yang mempengaruhi status kesehatan menurut Hendrik L. Bloom. Yang pertama memang yang paling mempengaruhi itu adalah perilaku. Perilaku ya. Perilaku yang pertama, yang kedua lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, yang keempat itu genetika atau keturunan. Jadi di sini memang kita lihat bahwa sebenarnya untuk merubah perilaku itu perilaku itu menjadi aspek yang paling penting dalam meningkatkan status kesehatan orang. Jadi biar kita berulang kali menyampaikan, tapi si empunya orang tersebut tidak punya kesadaran terkait perilaku tersebut, itu susah juga. Jadi saya mau garis bawahi sebenarnya tadi kalau Ibu Emi bercerita tentang kader, jadi sebenarnya tadi ini kami dalam metode penentuan kader, sebenarnya kalau kader KB itu Bu, betul-betul kami seleksi kader-kader yang memang saya katakan tough, ya punya kedekatan di lapangan, memang mungkin tokoh masyarakat di bawah dan sebagainya, dan mereka memang kami tidak asal memilih kader, jadi betul-betul yang kader yang yang bisa menguasai masyarakat. Yang bisa menguasai masyarakat. Jadi saya biasa bilang begini, saya sampaikan kalau dia sudah pernah jadi penyuluh KB, sudah pernah menjadi kader KB, biasanya mereka akan dipakai di kader apapun. Biasanya yang jadi kader KB kadang mereka juga yang PKK, mereka juga yang posyandu, kesehatan atau apapun itu, jadi mereka sering jadi biasanya kalau sudah alumnus kader KB atau mereka masih statusnya kader KB, biasanya mereka itu memang punya tadi ini karena tadi itu menghadapi masyarakat tadi yang majemuk tadi, yang heterogen tadi dengan berbagai karakter yang tadi, dengan berbagai tadi itu perilaku juga tadi, itu memang butuh orang-orang yang memang betul-betul bisa tough menghadapi itu. Jadi memang saya katakan, bukan, kadang saya mau sampaikan begini, bukan kami penyuluh yang hebat sebenarnya, kader KB-nya itu yang mau saya angkat sebenarnya, yang mereka sebenarnya yang luar biasa hebat. Mereka menjadi sebenarnya pahlawan di bawah. Karena tadi mereka yang langsung terpapar dengan sasaran, dengan masyarakat. Kami ini penyuluh kan bukan orang yang tinggal di situ. Jadi mungkin hanya 1 kali 2 kali, tapi kader-kader itu yang secara intens bertemu dengan masyarakat, ya otomatis mereka yang harusnya mendapat perhatian, bahwa mereka lah sebenarnya yang menjadi tulang punggung, menjadi ujung tombaknya kami terkait apapun, terkait KB maupun terkait tadi ini menuju stunting tadi ini sebenarnya. Jadi kadernya sebenarnya yang harus kader perlu diapresiasi. Kader perlu diberi memang ada juga setiap tahunnya ada apresiasi. Ada apresiasi. Jadi berarti kader-kadernya ini juga berlomba ya Pak ya. Bagaimana warganya ini antusias, dan bagaimana mereka juga bisa memberi aura positif ya, pengaruh positif kepada warga sekitar. Wah, ini perlu diulik nih Bu, kader-kadernya kira-kira yang mana ya. Ya berarti penyuluh-penyuluh ini juga harus harus jeli juga melihat bahwa ini cocok jadi jadi kader. Kan tadi Bapak katakan bahwa tidak gampang ataupun tidak mudah mengajak orang-orang masuk di wilayah menjadi kader gitu ya. Karena perlu membangun komunikasi 2 arah. Nah, silakan Pak. Mungkin juga saya tambahkan, dan terus terang ini apresiasi buat pemerintah Kota Makassar. Alhamdulillah, karena kan di Kota Makassar itu kader-kader KB mendapat perhatian yang sangat baik dalam bentuk insentif buat kader KB, dan terus terang itu dari 24 kabupaten kota itu Kota Makassar baru Makassar Kota Makassar yang tertinggi insentifnya untuk kader KB. Jadi apresiasi pemerintah Kota Makassar terkait itu, karena sebetulnya tadi itu juga menjadi booster buat kader juga sebenarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, di lini lapangan. Tapi sebenarnya nggak sepadan sih dengan itu, dengan kerjaannya di lapangan. Mungkin masih lebih banyak yang dia kerja. Keikhlasan sih sebenarnya. Betul. Mungkin mereka berpikir saya enggak dapat apa-apa gitu dalam tanda kutip ya, tetapi mereka tapi mungkin melihat bahwa ini satu proses, dan mereka melihat bahwa ada hal yang mungkin tersembunyi dia dapatkan gitu. Ya mungkin dia bisa mengajarkan juga kepada keluarganya sendiri di sekitarnya Pak. Silakan Bu. Sebenarnya kalau dari sisi kader, selain memang kita menentukan yang mau menjadi kader pun sebenarnya Bu, kita bisa bilang mungkin orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Karena itu tadi insentif mungkin yang kami berikan mungkin tidak sebanding dengan tugas yang harus dia lakukan. Kalau saya sih biasanya kalau memberikan motivasi ke kader, saya bilang begini, Bu, lakukan saja kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali ke kita. Jadi mungkin bukan dari pemerintah Kota Makassar, mungkin dari pintu lain dalam bentuk uang insentif misalnya, tapi ada saja kebaikan yang akan datang sepanjang kita betul-betul melakukan ini dengan ikhlas dan senang hati. Dengan senang hati. Bagaimana? Ini kan luar biasa
biasa jariahnya ya Ibu, betul ketika betul. misalnya melalui perantara kita, kemudian masyarakat itu bisa merubah perilaku dari mungkin yang kurang baik, perlahan-lahan menjadi baik, dan berdampak positif bagi keluarga itu menjadi lebih baik, berkualitas. Wah, luar biasa, saya kira itu jariahnya untuk kadernya, kecipratan deh penyuluhnya. Penyuluhnya juga. Begitu ya. Karena yang gerakkan penyuluhnya. Iya, Penyuluhnya. yang kasih motivasi itu penyuluhnya. Iya, penyuluhnya Iya. harus apa ya? Harus dalam hal ini apa ya, mudah mengajak komunikasi kepada kader-kadernya ya. Karena kalau penyuluhnya juga jutek Bu dalam pasti Iya, kadernya betul. apa aja saya bekerja kok marah-marah gitu kan gitu. Pasti begitu. Jadi berbalik lagi. Karena itu harus disayang memang. Iya, karena sebenarnya. perannya kayak bukan jadi pemimpin gitu kan, Mm, tapi kita harus menguasai pola pemimpin yang bagaimana sifatnya berkekeluargaan gitu. begitu. Jadi mereka merasa dilindungi, merasa tidak disuruh. Ya itu nomor satu, merasa tidak disuruh saja ya. Oke. Mereka senang. Kerjasama saja gitu. Kolaborasi ya, Iya, kerjasama. kolaborasi. Nah Pak, kalau boleh tahu nih baik Bapak maupun Ibu ini bisa menjelaskan bahwa Kota Makassar kan sekarang ini berusaha untuk berada di zona tidak lagi ada Stunting yang baru. kasus stunting Yang baru. Iya, Iya. betul. Nah, program apa saja yang sudah ditularkan ke bawah kepada kader-kader, kepada masyarakat? Ini kan 15 kecamatan di Iya, Kota Makassar. betul. Silakan. Oke. Banyak. Banyak ya. Iya, Sebenarnya kalau berbicara terkait Kemarin dengan kalau nggak salah program. sebelum saya dilanjut Bu, ini soal ada makan ayam Dasar. Ya, Iya, betul. betul. Ya, jadi banyak program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kalau dari Bangga Kencana sendiri atau DPPKB Kota Makassar dengan BKKBN itu kita ada Dashat namanya, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini yang baru-baru kita lakukan. Tapi sebelumnya sudah ada juga namanya Bapak Asuh anak stunting. Nah, itu juga bentuknya bermacam-macam. Kalau saya di wilayah Kecamatan Manggala dulu, bentuknya juga seperti dengan Dashat, diberikan kemudian anggaran untuk kader masak, diberikanlah pada anak-anak yang beresiko stunting dan stunting sendiri. Nah, itu juga kerjasama dengan rumah zakat waktu itu. Jadi memang sudah banyak. Selain dari Dashat, kita juga ada Baas. Ada juga Baas, Bunda Asuh Anak Stunting. Jadi kalau Bunda Asuh Anak Stunting itu dia sifat bukan beda jauh kan. Tadi kalau Bapak Asuh Anak Stunting kan memberi makanan. Kalau Bunda Asuh Anak Stunting ini memfasilitasi ibu-ibu yang baru pasca salin, tapi ASINya tidak keluar, ya, atau tidak lancar, atau mungkin dengan Ibu Pangdam, ya, atau mungkin dengan ada latar belakang penyakit disertai kan selama kehamilan, jadi nggak boleh seperti hepatitis atau HIV kan biasanya boleh. iya itu jadi bisa difasilitasi supaya bagaimana ini generasi selanjutnya supaya masih dapat ASI, karena itu kan ASI salah satu dari ini untuk stunting, ASI eksklusif terutama 6 bulan. Jadi jadi itu difasilitasi sama Bunda Asuh Anak Stunting. Jadi diantarkan ASI. Tapi nggak langsung diantarkan kayak ada gitu aja. ASI gitu ya. Tapi banyak juga dicek dulu di lab apa semua ibunya, bapaknya, sama yang mengasih ASI sama yang menerima ASI, donor dan pendonor diperiksa dua-duanya ya, baru dieksekusi. Iya, silakan. Kemudian selain dari tadi Bapak Bunda Asuh, kita juga ada tim pendamping keluarga, TPK. TPK ini tadi yang melakukan kunjungan, yang melakukan screening. Nah, TPK itu kan ada 3 kader di dalamnya. Ada kader KB, PKK, dan juga dari kader kesehatan. Jadi ini merupakan suatu kegiatan kolaborasi juga. Kemudian selain daripada itu ada juga kita di Makassar, mungkin juga berlaku di beberapa kabupaten kota, terkait dengan pencegahan stunting ini kolaborasi dengan KUA juga. Jadi para penyuluh ini kita dihadirkan di KUA untuk memberikan bimbingan perkawinan. Nah, jadi kita bekalilah calon-calon pengantin sejak dini, bagaimana kemudian mereka harus memperhatikan kesehatan dulu sebelum dia menikah, kemudian sebelum menjadi ibu hamil. Kemudian kalau di Makassar sendiri kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi sudah pernah dilakukan. Kalau yang sekarang sementara berjalan itu adalah bersama dengan kedokteran Unhas. Nah, ini sementara. berjalan ini tapi baru 3 kecamatan. Ini bentuknya adalah mahasiswa kedokteran itu melakukan pendampingan terhadap ibu hamil. Nah, dia ini nanti judulnya itu optimalisasi pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari ibu hamil sampai kemudian berumur 2 tahun sang bayi, sang anak didampingi betul. Nah, kemudian ini betul-betul merupakan bentuk kolaborasi dari pendidikan ke
BPPKB Kota Makassar. Mungkin ada yang mau ditambah? Ya, Silakan Pak. tadi saya mau menggarisbawahi ke TPK juga sebagai informasi juga buat masyarakat bahwa di TPK ini ada 4 sasaran. Tadi teman belum sampaikan ada 4 sasarannya. Jadi 4 sasaran pendampingan. Yang paling pertama itu adalah calon pengantin. Calon pengantin ini didampingi adalah 2 kali dalam 2 kali pendampingan sebelum mereka menikah. Terus kemudian sasaran yang kedua adalah ibu hamil, ya minimal pendampingan 3 kali. Terus kemudian ibu nifas atau ibu pasca salin, ya 2 kali juga. Terus kemudian ibu baduta atau ibu yang punya anak baduta juga itu minimal 2 kali pendampingan. Jadi inilah yang menjadi sasaran-sasaran pendampingan atau keluarga-keluarga risiko stunting menjadi sasaran pendampingan bagi tim TPK itu sendiri. Nah, terus kemudian tadi kalau bicara kolaborasi, terus terang kita di BHKBN sangat bersyukur karena ya kita ketahui bersama bahwa stunting ini menjadi program prioritas nasional, tidak bisa ditangani kalau hanya satu pihak saja. Jadi harus ada kolaborasi. Dan terus terang kalau kita berbicara di BHKBN khususnya untuk di Kota Makassar, banyak sekali kolaborasi yang sudah dilakukan sebenarnya. Tadi sudah disepakat ada rumah sakit, ada juga dari Pangdam tadi, terus kemudian juga dari ini sebenarnya yang paling tadi yang disampaikan Ibu Hasan tadi, terus terang saya agak tertarik dengan tadi ini karena sama dengan Fakultas Kedokteran. Karena ini tidak dilakukan sebentar. Jadi pendampingan ini mereka lakukan jadi mahasiswa semester 3 kalau tidak salah. Mahasiswa semester 3 itu melakukan pendampingan. Jadi ada 303 mahasiswa kedokteran yang melakukan pendampingan ke 303 ibu hamil di 3 kecamatan. Kebetulan kami yang diminta untuk menentukan kecamatan, jadi ada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tawanan Rea, dan Kecamatan Manggala. Jadi mereka melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dan itu nanti masih berlangsung selama 2 tahun. Jadi sampai anak yang dikandung tadi ini berusia 2 tahun. Jadi nanti ini pendampingan. Jadi ini saya kira ini secara intens itu Pak. Ya, secara intens. Jadi setiap bulan sekali setiap bulan sekali. Jadi ini sangat luar biasa, salah satu bentuk kolaborasi. Kebetulan MOU antara Fakultas Kedokteran Unhas dengan BHKBN. Jadi tadi ini untuk sementara dilaksanakan di Kota Makassar. Itu baru berjalan Pak atau baru 1 bulan ini? Ya karena maksudnya gini, kan jarang-jarang ini kampus apalagi mata kuliah baru mata kuliah. Mata kuliah baru. TPPK apa singkatannya? Jadi dia memang memasukkan mata kuliah ini di SKS-nya gitu. Jadi anak-anak ini nanti sampai mahasiswa ini sampai semester 7 nanti akan mendampingi sang ibu hamil. Jadi sampai anak ini insya Allah berumur 2 tahun. 2 tahun. Baik. Nah, sekaitan dengan itu juga kita kan melihat di sini bahwa Makassar sudah banyak melakukan inovasi, banyak melakukan kolaborasi terkait dengan penurunan atau menuju zero stunting. Tetapi ada saja terselip bahwa ternyata masih ada yang tidak mungkin terjangkau, tetapi mungkin datanya yang tidak ada gitu kan. Kalau kita by data kan kadang ada kadang-kadang tidak bisa juga didapatkan ya. Ada yang data terselip, ada data yang jelas-jelas nyata gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi dari pihak DPPKB sendiri menyikapi bahwa masih ada titik-titik yang memang betul-betul butuh penanganan karena Kota Makassar dengan kepadatan penduduknya, terus dengan tingkat masyarakatnya yang yang beragam. Ini kan juga menjadi salah satu tadi menjadi tantangan juga seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Ella. Silakan. Siapa? Saya. Saling menunjuk ya. Tidak ada jubir di sini. Kalau mengenai data stunting ya kadang biasa hilang-hilang. Kok bisa hilang ya? Siapa yang ambil? Sebenarnya itu tidak hilang. Ini mungkin kurangnya fasilitas karena sebenarnya itu kan TPK. TPK itu adalah bagian yang paling bawah di struktur tim percepatan penurunan stunting yang biasa disingkat dengan TPPS. Nah, ini yang harus digenjot betul sekali datanya. Bukan digenjot juga sih ya, harus dikasih wadah yang benar-benar bahwa ini ada sebenarnya TPPS, tim percepatan penurunan stunting, di mana TPPS itu kan ada strukturnya yang paling tinggi itu ya pertama kalau tingkat Kota Makassar wakil wali kota. Iya. Yang kedua kalau tingkat kecamatan itu Pak Camat, dengan dikoordinatori oleh Ibu Camat. Karena ini koordinator ini nanti
ya ini yang mengkoordinir masanya dibawa kan ibu-ibu PKK kan. Betul. Ya itu. Dan data itu pusatnya ada di TPPS tingkat kecamatan. Ya. Jadi kalau TPPS-nya bagus, insya Allah data itu tidak akan hilang karena data diambil dari TPK paling bawa tadi dikumpul di setiap kelurahan masing-masing, ada TPPS-nya juga. Habis itu kalau sudah dari TPPS kelurahan di-store lagi ke TPPS tingkat kecamatan dan seterusnya sampai tingkat provinsi. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit kalau bicara masalah data tadi, sebaran sasaran ada yang kena. Jadi saya contohkan kebetulan kalau di kelurahan saya kemarin waktu ada kegiatan dasar. Jadi sasaran yang kita kebetulan Dinas KB juga ada kegiatan dasarnya. Dinas kesehatan juga dalam hal ini puskesmas juga ada sasaran dasarnya. Biasanya kami kita sebar. Jadi apa yang menjadi sasarannya untuk di puskesmas maka tidak akan kami jadi sasaran maka tidak akan kami jadikan lagi sasaran untuk mendapatkan bantuan. Berarti berpindah ya. Jadi supaya tersebar semua bantuan tadi ini atau minimal tadi pemberian makanan tambahan ke semua tadi karena kalau kita mau cover semua mungkin tidak semua dapat karena mungkin keterbatasan anggaran. Tapi tadi itu kita usahakan tidak double yang dapat sebenarnya. Seperti itu, karena itu makanya butuh screening sebenarnya. Makanya memang tadi salah satu usaha mungkin juga teman-teman ketika melihat data tadi itu usahakan bahwa yang menerima tadi itu memang orang yang betul-betul sasarannya yang keluarga miskin, yang memang betul-betul keluarga berisiko dan keluarga miskin. Terus kemudian tadi mungkin diusahakan kalau yang belum pernah dapat maka itu yang diprioritaskan seperti itu. Seperti itu. Kemudian kita mungkin lebih menyikapi pada bagaimana kemudian begitu banyaknya kegiatan-kegiatan kita laksanakan, kemudian ternyata toh kemarin angka yang stunting ini ternyata naik ya. Jadi sebenarnya begini, stunting itu kan banyak faktor ya, multifaktor yang berpengaruh. Kemudian dari faktor-faktor itu misalnya ada anak yang ditemukan stunting, sudah diintervensi dengan beberapa program, ternyata memang tidak bisa merubah misalnya. Jadi dari stunting itu sendiri sebenarnya kan dia mengukur di tinggi badan ya. Sedangkan pemberian makan itu biasanya lebih cepat perubahan ke berat badan. Banyak faktor sebenarnya selain daripada kalau memang dia masalah gizi itu biasanya dengan melalui pemberian bantuan itu kita bisa atasi. Tapi ketika dia ada penyakit, itu mungkin yang agak susah. Jadinya itulah lain lagi intervensinya itu kemudian kita lakukan lagi dengan kolaborasi dengan beberapa kegiatan dari Dinas Kesehatan yang lagi di level di spesialis anak diperiksa. Jadi memang untuk stunting menyikapi yang angka stunting yang semakin naik juga meskipun kita sudah berdarah-darah di bawah. Tapi memang kadang seperti itu. Ada kadang juga masyarakat memang yang sudah diberikan edukasi, sudah diberikan bantuan, toh ternyata dia tetap mengharap terus bantuan dari pemerintah. Padahal kita kan berharap ini ada perubahan perilaku gitu ya. Betul. Jadi itulah beberapa mungkin yang memang dengan segala macam kolaborasi yang kita sudah lakukan, tapi toh sampai tahun kemarin ternyata masih agak tambah, tinggi. Tapi harapannya sih tahun ini insya Allah sudah menurun. Target nasional itu kan 14% ya. Meskipun kita Makassar sih berharapnya zero ya Bu, tapi harapannya kalau toh tidak bisa zero setidaknya tidak lagi bertambah. Malah kita berharap dari angka 25,6% di tahun kemarin itu bisa turun menjadi 14 lah. Kita setara dengan standar nasional 14 target tahun ini. Target tahun ini. Nah, tadi sempat disinggung soal kampung keluarga ya, Pak ya. Kampung KB. Nah, saya mau tahu sedikit cerita tentang Kampung KB yang ada di Kota Makassar ini. Itu di wilayah mana saja dan di tengah ini. Dan seperti apa sih punya Kampung KB itu? Saya mungkin pengantar sebelum Ibu Hasna yang lengkap. Di Kampung KB di Kota Makassar itu sebenarnya semua kecamatan ada. Cuman memang ada di setiap kecamatan, ada unggulan di setiap kecamatan. Nah, cuman kebetulan kalau kami di Kota Makassar, maka kenapa saya hadirkan Ibu Hasna di sini? Karena kebetulan Kampung KB-nya, penggiat Kampung KB, kebetulan Kampung KB Manggala ini luar biasa. Sangat aktif melakukan kegiatan dan sudah banyak melakukan kolaborasi juga dengan berbagai pihak. Nanti mungkin Ibu Hasna sampai luar negeri loh. Jadi banyak sebenarnya Bu. Jadi tadi ini saya sebutkan Manggala, ada juga kebetulan di kami di Kampung KB Tamalate juga di Kelurahan Macini Sombala. Terus kemudian juga ada di Kampung KB Panampu juga itu salah satu nasional juga. Jadi karena kebetulan Ibu Hasna yang ada di sini ya mungkin dia lebih mewakili ya. Ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah mereka
mereka lakukan di sana, terus kerjasama karena terus terang sangat aktif dan sangat banyak kegiatan di sana. Iya, kan biasanya nih orang begini kan, orang dapat gambaran, nih ada lorong KB, ada lorong wisata, itu kan bingung nih Pak. Saya juga sebagai masyarakat awam ya, pasti bertanya, ini lorong KB seperti apa sih? Apa sih yang ada di dalam lorong ini? Bagaimana ini bisa terbentuk? Ya, silahkan Bu Hasna. Langsung dituju ya, jubirnya. Jadi sebenarnya lorong KB itu merupakan inovasi pertama ya, yang ada itu kayaknya di Kota Makassar. Kalau saya tidak salah itu merupakan inovasi pertama di Kota Makassar dari pemerintahan dari Pak Wali Kota waktu itu Pak Dani. Kemudian dari situ kemudian untuk tingkat nasional dibentuklah namanya Kampung KB. Tapi Kampung KB yang dicanangkan Pak Jokowi itu di tahun 2016. 2016 itu Kampung KB yang dulunya kan namanya Kampung Keluarga Berencana ya. Kemudian seiring dengan perkembangan akhirnya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Karena dulu pikirnya orang kalau Kampung Keluarga Berencana berarti cuma BKKBN nih yang punya. Betul. Padahal kan Kampung Keluarga nya diubahlah namanya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan kita punya tujuan nanti bagaimana masyarakat-masyarakat di wilayah itu bisa berkualitas dari segala aspek. Kesehatannya iya, kesejahteraannya iya, dapat semua. Nah, saya bercerita sedikit mungkin di Kampung KB Manggala ya. Sebenarnya bukan dibilang terbaik bukan juga ya, karena kalau untuk di atasnya terbaik. Nasional itu sebenarnya yang sudah mewakili kita ke nasional itu ada di Talo. Cuma memang kalau di Kampung KB Manggala, alhamdulillah kemarin untuk kelurahan Manggala sendiri, alhamdulillah sudah dapat lomba kelurahan terpadu juara 1 nasional, tapi itu skala kelurahan. Nah, kami dari mitra yang sudah dilakukan, kemudian yang terakhir itu yang paling mungkin agak menonjol juga adalah terbentuknya namanya sekolah lansia. Itu sekolah lansia kami ada di Kelurahan Manggala. Dulu kan Kampung KB ini setingkat RW ya. Kemudian seiring perkembangan nama diubahlah juga dari RW menjadi setingkat kelurahan. Jadi sekelurahan itu namanya Kampung KB. Jadi apapun kegiatan-kegiatan di dalam itu adalah kegiatan dari Kampung KB. Bukan hanya kegiatannya dari BKKBN saja, tapi mau ada dinas dari ketahanan pangan, ada pertanian, perdagangan, masuk semua di situ. Dan terlaporkan. Iya, di websitenya ada websitenya, dan itu semua dilaporkan di situ. Nah, sedikit selanjutnya yang sekolah lansia yang menjadi salah satu inovasi juga dari Kelurahan Manggala yang mengantarkan Kelurahan Manggala menjadi juara nasional. Jadi kita dengan adanya sekolah lansia itu betul-betul menjadikan lansia-lansia yang kita punya itu punya kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi kalau lansia kan biasanya diam di rumah gitu, itu semakin menambah kecemasan. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan mereka bisa melakukan banyak hal selain daripada diam di rumah saja gitu. Banyak kegiatan, pernah juga kolaborasi dengan UIT ya, Universitas Indonesia Timur. Kebetulan juga memang Kampung KB Manggala atau Kelurahan Manggala langganan banjir. Jadi alhamdulillah beberapa kegiatan pengabdian masyarakat kami sudah berkolaborasi, ada dari kampus UIT. Itu hari memberikan Sirine. Sirine banjir ya. Dalam artian kalau sudah ada tanda-tanda banjir itu dinyalakan. Mulai kayak sekarang ini sudah betul, sudah masuk nih Pak. Sudah mulai panik di warga Manggala. Angin udah mulai kencang ya, terus hujan sudah mulai turun ya. Kemudian kolaborasi yang lain pernah dengan pihak dari Universitas Negeri Makassar juga. Kami beberapa kali menerima mahasiswa untuk melakukan kunjungan edukasi. Kemudian ini baru-baru dari Unhas. Dari Unhas itu selain dari kedokteran yang tadi ada pendampingan TPK, kita juga kolaborasi dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi Unhas. Mereka itu melakukan pemeriksaan frailty atau masa otot rumah sakitnya spesialisnya. Dan sarkopenia. Jadi ini khusus untuk lansia. Dengan kegiatan-kegiatan yang lain sih banyak kolaborasi. Kalau teman-teman dari Dinas Kesehatan kan ada juga sekarang sudah mulai digalakkan posyandu remaja. Ada posyandu remaja. Nah, yang saya tertarik juga ini soal Bapak Asuh. Bapak Asuh, siapa yang menjelaskan? Ibu M. Baik, Bapak Asuh. Pakai H apa enggak ya? Pakai Bapak Asuh. Ya, janganlah. Pengasuhan. Ini seperti apa nih gambarannya? Ini kalau silakan ya, gambarannya. Gambarannya Bapak Asuh. Bapak Asuh itu sebenarnya
kalau di Makassar ya, pengolahannya ini setiap instansi ada. Oke. Jadi bukan cuma dari KB saja atau BKKBN saja. Jadi ini kolaborasi. Kolaborasi dari beberapa instansi. Nah, nanti dari instansi tersebut kepala dinasnya melakukan intervensi kepada anak yang sudah stunting. Ya itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya bukan berarti langsung kayak disuapin makan setiap hari gitu. Enggak juga. Tapi memang kenyataannya di lapangan seperti itu sih. Tapi banyak juga sebenarnya ada juga yang kayak memfasilitasi tentang perkembangannya juga. Iya. Jadi dipantau. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan, kan ada juga cuma kirimin beras aja sama telur aja gitu kan, kalau mungkin kurang care. Tapi kebanyakan selama ini yang saya lihat sih di Taman Andrea, alhamdulillah ya dipantau baik-baik. Jadi mereka bekerja sama dengan ini kelurahan, karena di Pak Camat juga dapat juga. Jadi kayak diintervensi baik-baik gitu. Bagaimana selama 3 bulan terakhir ini kan udah dikasih gini. Ya perkembangannya bagaimana? Jadi kayak dibikinkan grafik juga. Oh ternyata kemarin ini kan tinggi badannya segini. Ada perkembangan. Iya ada perkembangan. Dan cukup lumayan bagus sih hasilnya, karena di Taman Andrea sebenarnya kan kemarin di Taman Andrea harusnya dapat program Dashat. Tapi program Dashat dicabut dari Taman Andrea karena ini Taman Andrea bisa jadi percontohan, karena tiba-tiba stuntingnya langsung hilang. Ini anak yang udah stunting ini lulus semua, bagus semua. Padahal itu karena memang ya hasil dari upaya kita kerjasama dengan ini bapak-bapak asuh. Iya. Oke seperti itu. Ternyata ada manfaat juga bapak asuh ya. Iya banget. Banget bermanfaat sekali. Nah Pak, ini berkaitan dengan wilayah stunting Makassar. Dan memang kalau tadi sudah disampaikan beberapa hal yang sudah dikerjakan, termasuk juga terlihat banyak perubahan. Setahu saya ada program sebelumnya yang namanya bagi telur ya Pak. Oh iya. Dengan Basnas juga ada. Itu bagaimana menyentuh yang makan telur tuh di Taman Andrea. Iya, makan telur tuh itu apakah tersentuh semua kecamatan atau hanya wilayah? Hanya beberapa aja. Kalau tapi mungkin beda-beda mungkin kerjasamanya. Kalau Taman Andrea kan tahun ini 2024 kerjasama dengan Basnas Provinsi. Basnas Provinsi. Jadi setiap bulan memberikan kepada balita dan ibu hamil telur 1 rak. Lumayan lah. Sama vitamin. Lumayan Bu. Vitamin. Bukan cuma itu, 1 paket ya, 1 paket itu telur 1 rak, ayam 1 ekor. Vitamin sama susu, biskuit. Jadi 5 item di dalamnya. Jadi setiap bulan itu bawa buku pinknya, datang ke Balai KB untuk diperiksa juga, di USG juga. Jadi dipantau baik-baik ini untuk mempersiapkan kehamilan yang baik ya. Saking seriusnya ini kita dalam menangani kelahiran kan 1000 hari pertama kehidupan. Sebenarnya kalau tadi dikatakan tadi itu pemberian bantuan banyak sebenarnya. Cuman tidak tercover semua, dalam artian biasa mereka pilih lokus-lokus tertentu. Kebetulan saya kemarin saya lupa tadi. Jadi tadi minggu lalu kebetulan juga kami di Kecamatan Tamalait kebetulan dia penyerahan bantuan dari Basnas juga. Kebetulan pas Sekcam yang menyerahkan ke keluarga risiko stunting yang kami tunjuk itu ada sekitar hampir 20. Jadi memang terbatas, tapi saya katakan tadi banyak, cuman kadang ke lokus-lokus tertentu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak dikatakan, kalaupun dikatakan sedikit, tapi sedikit mungkin jumlahnya, tapi banyak kegiatannya. Tapi harus berkelanjutan. Nggak bisa langsung kayak cuma sekali 2 kali aja. Harus kayak Basnas Provinsi ini kan 9 kali. Jadi bagus, bisa dipantau baik-baik. Terpantau ya. Iya. Kalau cuma 1 kali 2 kali susah. Belum. Iya, karena belum tidak terlihat hasilnya ya. Jadi memang pembagian telur ini sebenarnya banyak yang terlibat. Kalau di Manggala sendiri itu seingat saya itu tahun lalu pernah dapat dari Tribun. Nah itu juga ada telurnya juga, itu berak-rak di situ. Karena kita kan tahu cuma sekali aja. Kayaknya 2 kali. 2 kali. Salah. Iya. Cuman ini kan memang kita harus yakinkan ke masyarakat yang penerimaan manfaat ini bahwa telur itu untuk anak sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau ada dikasih telur harusnya sih ditujukan pada yang memang kita intervensi. Yang mengkhawatirkan itu ketika sudah dikasih telur, ternyata yang makan itu kakaknya, bapaknya, emaknya gitu. Padahal anaknya. Padahal telur ini sangat bagus untuk memang perkembangannya sang anak, baik dia dari segi tinggi badan maupun dari sisi kecerdasan. Otak, protein. Betul. Nah, kita kan dari tadi bicara stunting. Banyak nih orang yang mungkin menilai yang manakah itu dibilang stunting gitu kan. Orang bingung nih Pak. Kita ini orang bilang
ukur tinggi pendeknya kan biasa kan orang bilang ini anak ini mungkin karena turunannya kau stunting gitu kan, itu nggak mungkin langsung tiba-tiba terdeteksi stunting. Terus belum lagi kalau dia punya berat badan yang bagus berat badannya, tapi dia pendek, kok stunting enggak gitu kan? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, ciri-ciri stunting itu seperti apa nih? Ya, kalau stunting dari sisi pengertian sih sebenarnya memang dia adalah gagal tumbuh kembang pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi yang secara kronis atau berkepanjangan. Jadi sejak sang ibu mungkin masih remaja sudah kekurangan gizi sampai kemudian melahirkan anak yang stunting. Kemudian selain daripada itu ada penyakit infeksi. Kemudian ada juga namanya stimulasi psikososial yang kurang memadai sehingga nanti pada saat diukur tinggi badannya itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi memang ada pengukurannya sendiri ya. Oke. Jadi kalau ketika dia sudah diukur tingginya berada di bawah -2 standar deviasi, kemudian meskipun dengan berat badan mungkin yang bagus, tapi ketika tinggi badan itu sudah -2 standar deviasi, maka aplikasi dari teman-teman dari Dinas Kesehatan akan membaca bahwa anak itu stunting. Iya. Jadi meskipun sebenarnya masih perdebatan ya bahwa stunting itu kalau memang kita tidak bisa menafikan bahwa dari aplikasi hanya melihat bahwa tinggi badan kurang, tapi teman-teman dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengatakan bahwa sebenarnya yang harus kita perhatikan itu harus ada 2 status gizinya, berat badan dengan tinggi badan. Nah, ketika berat badannya memang sudah bermasalah di bawah garis merah, ditambah dengan tinggi badan yang di bawah -2, itulah kemudian yang maunya mereka baru dikatakan stunting. Tapi kalau memang berdasarkan aplikasi yang dipakai oleh pemerintah, ketika tinggi badan sudah -2 standar deviasi, itu sudah stunting. Gitu, tanpa melihat lagi berat badannya. Iya. Iya. Itulah makanya sebenarnya kita tidak bisa dengan mudah menjudge orang ini stunting. Boleh sebenarnya karena ada ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk kemudian menilai itu. Kalau kita bicara di Dinas kami, kalau kita berbicara di kami di KB, jadi sebenarnya kita prioritasnya kepada keluarga yang risiko stunting. Karena kalau stunting itu tadi itu ranahnya kesehatan. Jadi kalau kami di Dinas KB atau di BKKBN biasanya selalu bermain di wilayah tadi itu kepencegahannya, betul dikatakan Ibu Emi tadi, ke keluarga risiko stunting. Jadi bagaimana orang-orang yang beresiko ke stuntingnya tadi, terus kemudian bagaimana kemudian anaknya tidak menjadi stunting kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya jadi harus dipisah ini. Tapi kalau memang kemudian dikatakan bahwa setiap orang memang harus tahu ciri-ciri stunting seperti apa, tapi tidak boleh kita asal menjudge orang karena tadi ini saya sering sekali disampaikan bahwa tidak semua yang pendek itu stunting, tapi semua stunting pasti pendek kan begitu. Jadi ini karena tadi yang faktornya tadi menitik beratkan stunting itu ke persoalan gizinya. Jadi bukan ke persoalan hereditinya atau keturunannya atau genetikanya seperti itu yang harus kita ketahui seperti itu. Nah, itu yang perlu makanya saya juga bertanya Pak, biar masyarakat juga dan pendengar itu terbuka secara pemikiran bahwa ini loh yang namanya stunting, karena masyarakat mungkin searching tapi kan mengukur lagi enggak stunting tapi kenapa dibilang stunting gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang persepsi kita kan berbeda-beda gitu. Ketika kita mendapat penjelasan yang jelas yang betul-betul ini loh ciri-ciri stunting sudah dijelaskan. Tapi kan masyarakat berpikir begini, urusan stunting itu kan biasanya urusan kesehatan, bukan urusan KB gitu kan. Apa sangkut pautnya ini? Tapi kan tadi Bapak sudah katakan bahwa ada komunikasi yang terbangun, leading sektor yang kolaborasi yang terbangun, karena ini kan kalau berbicara soal stunting bukan hanya Kota Makassar, tapi cakupannya luas se-Indonesia. Ini menjadi isu nasional yang memang harus menjadi 2030 ya kalau tidak salah, harus terbebas dari Indonesia ini 2045 untuk Indonesia Emas ya. Karena kita tahu bahwa ini menjadi salah satu corong dan juga program dari pemerintah pusat bahwa untuk menuju Indonesia Emas. Nah, bibitnya itu kan dari remaja. Kalau tidak salah Dinas KB itu punya anak-anak genre ya kalau genre itu bisa diceritakan Ibu nih, mumpung kita didengar, siapa tahu ada anak ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak cerita bisa masuk ini, silakan ya. Jadi PIK Remaja itu menjadi salah satu wadah kita kelompok kegiatan karena BKKBN itu kan memang mengurusi semua siklus hidup ya. Jadi bukan hanya kita urus KB-nya doang gitu, tapi kita memang mengurus mulai dari remajanya, catin, ibu hamil, bunit sampai lansia itu kita punya program tentang balita ya, kita punya program semua. Nah, terkait dengan PIK Remaja ini Pusat Informasi Konseling Remaja yang kemudian lahir juga dalamnya genre. Jadi ini sebenarnya sama ya, genre itu generasi berencana. Nah, ini merupakan suatu wadah
bagi remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Jadi di sini remaja-remaja kita ajarkan berbagai hal terkait dengan skill hidupnya, keterampilan hidup, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi banyak hal, termasuk di sini terkait dengan kesehatan reproduksinya remaja, bagaimana menjaga kesehatan supaya nanti menjadi calon ibu yang sehat. Tetap terbebas dari generasi stunting, terbebas dari resiko stunting. Jadi itu sebenarnya untuk PIK remaja. Saya tambahkan juga kalau di kalau di BHKBN ada kebetulan kelompok-kelompok kegiatan tadi. Jadi kalau terkait dengan PIK remaja, jadi salah satunya. Jadi gini, ada namanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Lansia, dan PIK Remaja. Nah, ini kalau kita bicara PIK Remaja, ini sebenarnya sama materinya dengan ada tadi Bina Keluarga Remaja, cuma beda sasarannya. Kalau Bina Keluarga Remaja adalah yang menjadi sasaran edukasi adalah orang tua atau keluarga yang mempunyai anak remaja. Nah, kalau PIK Remaja ini yang menjadi sasarannya adalah remaja itu sendiri. Karena biasanya kan begini, biasanya remaja mereka biasanya lebih aktif untuk bercerita kepada teman-teman sebayanya. Jadi makanya muncul wadah PIK remaja ini sebenarnya untuk memfasilitasi remaja bagaimana mereka saling berbagi informasi terkait itu. Makanya dari itu tadi. Jadi saya tambahkan dari oleh dan untuk remaja tadi itu. Jadi ini juga salah satu program pemerintah yang sangat bagus sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian remaja itu punya kesadaran, pribadi, punya kesadaran sendiri untuk kemudian tadi itu ketika dia mengetahui mereka mampu untuk men-share kepada teman-teman sebayanya. Karena tadi saya katakan biasanya mereka lebih gampang didengar oleh teman sebayanya ketimbang biasanya dengan orang tua. Tapi tetap juga dibuka wadah untuk itu, tetap juga diberikan pemahaman ke keluarga remaja dalam bentuk yang BKR tadi. Jadi dua-duanya diberikan pemahaman edukasi ke keluarganya, diberikan juga pemahaman kepada remaja itu sendiri. Gitu. Jadi memang menjadi butuh corong pemuda ya Bu. Ya silakan Bu. Di dalam PIK-R ini ya di situ ada strukturnya juga. Jadi kayak ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan di bawah sekretaris itu nanti ada bagian-bagian lagi. Sebaya, ada PS, ada KSI, pendidik sebaya, ada konselor sebaya. Jadi tugasnya beda. Jadi harus beda orang. Jadi misalnya dalam PIK-R tersebut kok ada ini anak pinter menjelaskan, ini anak pinter merangkul temannya, ya itu nanti bisa dimasukkan di konselor sebaya karena dia bisa mendengar curhatan temannya. Kalau ada anak-anak yang pintar bisa dimasukkan di pendidik sebaya. Jadi dia memberikan informasi kepada teman-temannya mengenai termasuk ini salah satu stunting di remaja ini seperti apa, dicegah jangan sampai kalian tidak sehat, ayo kita bergerak bersama-sama. Kalau kita yang bicara begitu agak susah remaja menerima karena tidak bahasanya. Kalau remaja sesama remaja, hai guys, gimana gitu kan sekarang, apalagi sekarang anak Gen Z kan, itu kan udah punya bahasanya masing-masing. Jadi kita yang mengajarkan ke mereka yang mengolah bagaimana supaya mereka bisa menyampaikan ke temannya itu lebih kena. Dan sekarang genre pusat juga kan kayak ngadakan, contohnya kan ngadakan TikTok challenge mengenai stunting. Ayo pendengar, siapa tahu ada remaja yang mendengar sahabat yang mendengar kan bisa ikutan. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit terkait masalah remaja tadi ini. Jadi memang ini kenapa saya katakan sangat strategis PIK remaja ini, karena tadi dikatakan kalau kita berbicara ujungnya tadi ke stunting, memang mestinya di hulunya dulu di remaja tadi, remaja putri yang diberikan pengetahuan, edukasi tentang bagaimana terkait gizi yang baik seperti apa, bagaimana apa yang harusnya mereka konsumsi, karena mereka lah nanti yang akan nantinya menjadi calon ibu nanti yang menjadi cadin kemudian menjadi calon ibu tadi. Makanya tadi kembali juga saya katakan kalau kembali ke tagline-nya BKKBN, karena BKKBN sekarang sudah jauh bereformasi sekarang karena tagline-nya sudah sekarang berencana itu keren kan. Tagline-nya BKKBN. Jadi karena sebenarnya tadi sasarannya bagaimana tadi sebenarnya ke remaja sebenarnya. Bagaimana mereka mampu merencanakan kehidupannya, bagaimana mereka mampu merencanakan apa tadi ini, mereka tahu apa yang kesiapan terbaik buat dirinya tadi itu sebelum mereka masuk ke kehidupan berkeluarga tadi itu bagaimana mereka mampu mengetahui apa yang mereka butuhkan buat tubuhnya kemudian supaya bisa melahirkan nanti generasi yang berkualitas tadi, anak-anak yang bebas stunting tadi itu. Jadi memang sebenarnya kata kunci sebenarnya kalau saya pribadi memang remaja kita sekarang harus diperkuat tadi ini, apalagi dengan adanya Gen Z sekarang dengan kemajuan teknologi yang dimana informasi sebenarnya tanpa perlu mereka dikasih tahu mereka bisa akses cuma tadi
tadi kan kembali lagi ke remaja itu sendiri tadi sebenarnya. Tapi memang harus dirangsang si remaja, Iya. dikasih arahan-arahan gitu. Jangan sampai cuma nyekrol tentang game aja atau bahkan bisa menjerumuskan ke ya pornografi atau porno aksi kan ya itu Itulah tadi. mungkin tugasnya semua kita ini BKKBN dan semua Itu. Banyak Betul. urusan kita ya. banyak urusan. Tantangan dan pencegahan sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini diwadahi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar. Nah, ini menjadi salah satu karena dengar-dengar juga banyak prestasi yang sudah diraih ya. 2024 ini saya dengar banyak prestasi yang diraih dan tentu menjadi salah satu kebanggaan dari OPD-OPD lain juga karena baru tahun ini ya. Nah, ini juga menjadi PR besar bahwa terkhusus untuk penyuluh bersama kader-kadernya bagaimana masyarakat di bawah ini betul-betul paham tentang isu stunting, bagaimana tidak ada lagi kasus baru, bagaimana terhindar dengan itu ya kader-kader yang ada di bawah ini tentunya kembali lagi sekalipun mereka ujung tombak tetapi ada yang di atasnya yang lebih membawahi yang membeli yang tepat ya harus memberikan support sistem yang supaya kena ikannya kan? Betul. Kita tidak terasa berada di penghujung ya. Tadi ada pertanyaan ini kira-kira saya tanya apa gitu ya, ternyata mengalir seperti air, seperti hujan yang turun sekarang. Ternyata masih kurang waktunya ya kalau dipikir. Nah, kira-kira sebagai kita closing statement nih mungkin Bapak Ibu kira-kira apa yang harus disampaikan dan terkhusus untuk pendengar kita. Silahkan. Kalau statement dari saya, jadi saya mau bilang begini, biar bagaimanapun banyak program dari pemerintah, ya banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sebenarnya saya mau katakan kuncinya sebenarnya di masyarakat. Ya sebenarnya tadi ini, kalau saya katakan tadi, kalau kita mau merubah status kesehatan itu intinya di perilaku. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat mampu mampu secara sadar apa sih yang penting buat dirinya, apa sih yang penting buat anak-anaknya tadi ini, pengetahuan terkait gizi yang seperti apa yang harusnya mereka ketahui dan kemudian mereka terapkan dalam praktek pengasuhan ke anak-anak. Karena tadi ini biar pemerintah memberikan banyak bantuan, tapi kemudian tidak dilanjutkan kan yang namanya bantuan hanya sekali 2 kali, tidak secara terus-menerus. Tapi bagaimana kemudian masyarakat tadi ini mampu secara sadar bahwa untuk mereka mampu memenuhi kebutuhannya, mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya supaya bisa menjadi anak-anak yang generasi yang berkualitas, anak-anak yang bebas stunting. Jadi saya menitik beratkan tadi itu, bagaimana kemudian kita semua secara sadar tadi itu, bagaimana kita bisa menerapkan pemenuhan gizi yang baik bagi keluarga kita. Memenuhi gizi yang baik buat anak-anak dan keluarga. Silakan Ibu. Oke. Untuk menjadikan anak kita generasi-generasi yang berkualitas, peran keluarga inilah yang pertama dan utama. Jadi kita jangan terus mengharapkan masyarakat, keluarga kita, jangan terus mengharapkan dari pemerintah. Tapi saya yang punya peran penting itu adalah kita sebagai orang tuanya. Sebagai orang tua. Betul. Oke, silakan Bu. Peran penting kita, biasanya kita di rumah tangga ya, keluarga. Kadang ayah itu kurang perannya. Ayo. Langsung nembak. Jadi harus sama-sama. Ayah, ibu kerja bareng. Kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Ini bagaimana? Sebelum kita melarang anak atau mengajari anak, kita harus bikin komitmen dulu. Dan ayah harus berperan lebih banyak dari ibu kayaknya ya sekarang harus dirubah ya karena ibu kan lebih banyak di dapur, yang lebih sering mantau sebenarnya harusnya ayahnya. Tadi itu. Dan yang terakhir ya untuk para remaja ya tolonglah tik aja tentang stunting, udah entah di TikTok atau di Facebooknya atau di bagian browsernya kan, supaya nanti kalau udah pernah ketik stunting pasti nanti akan muncul di beranda-berandanya tentang stunting kan, atau bisa ikutin juga BKKBN official atau di PPKB Kota Makassar, ada juga cegah stunting, ada di Instagram juga itu bagus, atau Tanoto juga Foundation itu juga bagus juga untuk remaja. Jadi untuk remaja yang berkualitas ya harus ikutin yang begitu-begitu. Jadi kalau saya memberikan pendidikan atau ke remaja-remaja, saya lihat dulu HP-nya, ikutin apa? Ternyata ikutin gini-gini. Kalau ada remaja yang diikutin seperti yang saya sebut tadi, oh berarti bagus, ini berarti benar-benar dia mau membangun masa depannya. Seperti itu. Iya, baik. Kalau berbicara stunting memang tidak akan ada habisnya karena kita melihat bahwa banyak hal yang bisa kita
cermati di sana. Iya. Tetapi memang perlu membangun bukan hanya kolaborasi sebenarnya. Membangun terlebih dahulu itu komunikasi, baru ada kolaborasi. Ketika Iya, komunikasi tidak nyambung, tidak akan bisa ada kolaborasi. Betul. Jadi perlu dijalankan berdua, seiring sejalan kata orang. Komunikasi, kolaborasi, biar angka stunting di Kota Makassar itu tidak ada penambahan kasus. Baik, perlu tangan-tangan yang betul-betul mau bekerja sama untuk penanganan stunting di Kota Makassar. Jadi terkhusus juga buat Ibu dan juga Bapak yang sudah mendengarkan kami, terkhusus pendengar dan yang menonton kami, kalau punya anak remaja masukkan ke genrenya forum genre dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terima kasih banyak buat Ibu Emi Hurudia yang sudah bersama dengan kami. Juga ada Ibu Hasnawati dan juga Pak Rahmansyah Said yang sudah bersama dengan kami siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat untuk pendengar kita dan juga penonton kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.